Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan menguat signifikan dan sudah menguat di atas 1% pemirsa di perdagangan perdana di tahun 2025. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 37223 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Pak Audi, selamat tahun baru 2025 terlebih dahulu. Pak Audi, hari ini indeks harga saham gabungan mengawali langkah yang cukup signifikan menguat di atas 1%. Tapi sebelum kita review pergerakan di sepanjang hari ini, kita flashback atau kita review terlebih dahulu pergerakan indeks harga saham gabungan dalam 1 tahun terakhir lebih cenderung konsolidasi, sempat menduduki level intraday tertinggi di sepanjang masa di 7.910. Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita recap sedikit ya, di 2024 ini memang sentimennya cukup banyak dan memang cukup tough gitu ya untuk pasar saham, terlebih dengan dinamika politik, lalu juga ada beberapa kebijakan ekonomi makro yang memang masih tidak stabil. Dan juga kalau kita lihat di tahun 2024 ini memang banyak sekali negara-negara termasuk Indonesia dan Amerika Serikat melakukan pemilihan presiden, dan memang ini sedikit membuat sedikit turbulence dari sisi politik gitu ya, dinamikanya cukup kuat. Dan ya pada akhirnya investor kecenderungan memang lebih main safe gitu ya, lebih mencari alternatif yang memang memberikan yang lebih low risk gitu ya. Dan kalau kita lihat memang di IHSG secara year to date minus 2,6%, dan memang ini sudah dielaborasi juga lebih jauh oleh para investor. Memang kecenderungan kita lihat trennya investor ini masuknya adalah ke beberapa alternatif aset yang memang lebih low risk gitu ya. Tapi memang yang cukup menariknya adalah meskipun di akhir-akhir tahun 2024 IHSG ini dilakukan jual oleh asing, ya, tetapi memang kami melihat indikasinya masih cukup kuat. Baik, indikator utama sepertinya adalah terpilihnya Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, Pak. Kemudian juga disambut dengan kebijakan dari The Fed yang tampaknya akan lebih dovish di 2025 ini. Analisis Anda? Ya, betul. Jadi memang kalau kita lihat petanya gitu ya, pada saat election dan sudah terpilih ya, walaupun belum ada inaugurasi, tapi memang yang menjadi kekhawatiran pasar pada terpilihnya Donald Trump ini mengingatkan kita lagi pada era 1.0 gitu ya, pada saat Donald Trump menjabat. Dan memang beberapa kebijakannya memang lebih pro dengan pasar, khususnya dengan pro pasarnya Amerika Serikat itu sendiri gitu ya. Dengan memang kekhawatirannya adalah mengenai kebijakan tarif, lalu juga terkait dengan pajak impor dan seterusnya gitu ya. Tetapi memang ini ya mesti kita lihat lebih jauh lagi bagaimana nanti di akhir Januari ini akan ada inaugurasi, dan kita lihat dalam 100 hari pertama apakah kebijakannya akan pro pasar juga atau tidak. Baik, posisi tertekan di penutupan sesi terakhir di 2024 kalau bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya masih mencatatkan surplus sepertinya. Bagaimana dari posisi target Pak? Apakah ini sesuai atau jauh dari target yang ditetapkan sebelumnya untuk IHSG? Iya, memang kalau kita bicarakan untuk target ditutupnya IHSG ini memang masih di bawah gitu ya, di bawah dengan target kita. Dan memang kita sudah melakukan isi juga, dan pada saat itu kita menurunkan dari 7.500 sampai dengan 7.700 tutupan full year 2024, dan memang kami turunkan lagi ke level 7.100. So ini memang cukup dinamis, dan memang yang paling faktor utamanya adalah terkait dengan kebijakan bank sentral, terlebih juga dengan adanya pemilu Amerika Serikat dengan terpilihnya Donald Trump. Baik, di hari pertama perdagangan di 2025, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan. Posisi penutupan di 1,18% di 7.163. Seperti apa analisis Anda secara teknikal, penguatan signifikan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Iya, cukup baik sekali ya. Kalau kita lihat memang secara volume transaksi hari ini juga sudah mulai di atas rata 20 harinya, dan juga sudah terkonfirmasi. Sebenarnya kami membutuhkan konfirmasi hari IHSG bisa bergerak at least 7.100, dan akhirnya
dibuktikan gitu ya, di-proven oleh market dan akhirnya ditutup di 7163 dengan indikator-indikator yang kami lihat RSI sudah mulai terjadi penguatan, lalu Iya. juga masih di potensi terjadi golden cross. Kami melihat ini sudah sangat baik sekali di hari pertama ini dengan memang target resisten mutlak gitu ya untuk dalam waktu ini adalah 7215 atau sama dengan itu adalah MA 10 harinya dan untuk nextnya adalah kami juga percaya resisten berikutnya adalah di level 7320 untuk ISG kita. Baik, jangka pendek arahnya akan kemana? Besok perdagangan pekan ini cukup pendek, besok sudah sampai kembali di akhir pekan. Kalau kita flashback di 2024, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuasi, naik signifikan satu hari, kemudian berbalik arah melemah. Analisis Anda untuk esok hari, Pak Audi? Ya, kami masih percaya akan terjadinya penguatan gitu ya Pak David ya. Memang kalau kita lihat ada beberapa faktor yang memang menjadi indikasinya. Kalau kita lihat di Desember tahun lalu, sorry di 2024 ya terjadi window dressing dan seterusnya. Memang ini akan menjadi indikasi terjadinya di Januari effect. Memang kami Oke. melihat beberapa realokasi itu juga akan ada indikasi mendorong penguatan ISG. Baik, Pak Audi, hari ini penguatan indeks harga saham gabungan ditopang oleh saham-saham big cap baik di perbankan, kemudian juga beberapa saham dari grup Prayogo Pangestu, dari teknologi big capnya juga hari ini menopang dan juga dari properti. Ada Pani yang hari ini juga melaju cukup kencang. Tapi saya mau ke brand terlebih dahulu, Pak Audi. Hari ini mengalami penguatan intraday tadi sempat menguat di atas 3%, di penutupan di 9475, intraday hari ini di 9825. Dan istimewanya adalah brand kembali tercatat sebagai emiten yang nilai kapitalisasinya kembali menjadi yang terbesar ini. Kali ini kembali menyalip dari saham BBCA. Analisis dan rekomendasi untuk brand atas pencapaian di hari ini. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dan kita ingat gitu ya tahun 2024 ini memang menjadi tahunnya emiten konglomerasi gitu ya kalau kita baca narasi besarnya dan memang ini masih cukup di cukup positif juga oleh pasar dengan adanya indikasi penguatan yang berlanjut. Kami masih melihat ada tendensi atau penguatan gitu ya potensinya. Kalau misalkan bisa menutup gap di 10.600, kami melihat ada potensi indikasi penguatan berkelanjutan gitu ya. Tetapi memang jika dia akan tertahan, maka antisipasi untuk support yang mesti dijaga saat ini adalah di level 9 ribuan. Jadi memang masih cukup butuh konfirmasi untuk brand saat ini berlanjut, at least bisa sampai dengan di 11.000 atau di 12.000. Rekomendasinya seperti apa, Pak Audi, di awal tahun ini untuk brand? Iya, kalau untuk brand kami masih lebih spekulatif. Mungkin kalau untuk yang baru masuk sobat investor IDX Channel ini boleh menyesuaikan alokasinya lebih bertahap gitu ya, bisa 20%. Nanti ditambah lagi jika memang sudah break atau setidaknya at least sudah mulai bergerak di 10.200 atau 10.300, ini bisa averaging up lagi. Baik, analisis untuk brand yang hari ini menjadi salah satu penopang terbesar penguatan indeks harga saham gabungan, di mana brand kembali menjadi peringkat pertama nilai kapitalisasi market cap di Bursa Efek Indonesia. Dari saham grup Prayogo Pangestu, Pak Audi, tak juga bisa dipungkiri hari ini indeks harga saham gabungan juga ditopang oleh penguatan beberapa saham perbankan big cap, Pak. Salah satunya yang cukup signifikan adalah BBRI, menguat di atas 3%. Analisis Anda di tengah pelemahan dalam yang terjadi, kemudian pembalikan arah di perdagangan perdana di 2025. Iya, untuk BBRI memang kami masih belum melihat ada indikasinya pembalikan arah ya. Memang secara tren masih dalam tren jangka menengah masih dalam bearish. Tapi memang untuk konfirmasinya adalah ketika dia sudah melewati 4.300, kami melihat ada indikasi penguatan dengan resisten berikutnya bisa sampai dengan di 4.550 dengan terjadi penguatan pada indikator MACD dan juga RSI. So ini sudah mulai cukup baik sekali gitu ya. Tetapi memang yang perlu dibatasi adalah support yang mesti dijaga di level 4.050. Baik, ada Bapak Kasmudin dari Medan, Sumatera Utara menanyakan saham BBRI, support dan resistennya, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan, Pak. Singkat saja, Pak Audi. Ya, untuk support tadi ya, kami melihat di 4.050, untuk resisten kami bertahan ada di 4.300 dan nextnya adalah di 4.550. Ini boleh dijadikan beberapa resisten ke depan. Oke, analisis untuk BBRI yang hari ini ikut menjadi penopang, menguat di atas 3% dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Kasmudin dari Medan ini, Sumatera Utara. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan pemirsa kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua di hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.